down, I know you got me, baby. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Serina. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai lab setup. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yakni pengenalan topologi. Nah, ini merupakan host OS. Lalu, host OS ini nantinya akan terhubung ke router Debian. Jadi, host OS ini hanya terhubung ke router Debian. Di mana router Debian ini menggunakan Debian server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu, router Debian ini dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Kita akan mempersiapkan juga untuk Ubuntu desktopnya, lalu juga router Debiannya. Dia akan terkoneksi dan terhubung dengan internal network. Yang mana internal network itu terdapat dua server. Yang pertama server Debian dan yang kedua adalah server Ubuntu. Jadi pada topologi kali ini kita memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu Ubuntu desktop, kedua adalah Debian server, dan yang ketiga adalah Ubuntu server. Lanjut ke materi kedua adalah install Ubuntu server. Jadi jika teman-teman ingin melihat tutorialnya, kalian bisa membuka pada video sebelumnya karena saya sudah pernah melakukannya. Jadi kalian bisa mengecek dan mengikuti langkah-langkahnya ya. Lanjut ke materi yang berikutnya, yakni install Ubuntu desktop dan install Debian server. Nah, ini kita hanya menginstal Debian server tanpa GUI, jadi full CSS atau dipenuhi dengan tulisan saja. Jadi pada bab sebelumnya saya sudah pernah lakukan instalasi ini, jadi kalian bisa buka dan melihat. Namun pada video yang lalu itu saya masih menggunakan tampilan GUI. Nah, untuk itu kita perlu mengubah ke tampilan CLI. Nah, caranya kalian bisa masukkan perintah systemctl isolat multi min user.target. Kalian bisa enter lalu masukkan password. Oke, tampilannya sudah berubah menjadi CLI ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan cloning Debian seperti pada topologi tadi. Jadi jika akan mengcloning Debian server ini sebagai server, kalian bisa buka VirtualBox terlebih dahulu. Nah, cloning itu kata lain dari duplikat, yang mana ini membuat kita tidak memerlukan untuk melakukan instalasi kembali pada Debian atau VM lainnya. Nah, untuk caranya kalian itu bisa dengan klik kanan, lalu klik yang clone ini. Nah, terus di sini pada namanya itu bisa kalian isi, pada clone type-nya itu kalian pilih yang full clone. Lalu jika sudah kalian bisa finish. Tapi karena sebelumnya saya sudah cloning, jadi di sini saya skip saja. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni snapshot VM. Cara untuk snapshot yaitu kalian bisa dengan klik titik 3 ini, kalian ke snapshot, terus kalian klik tag. Nah, untuk namanya itu kalian bisa beri nama default. Terus kalian bisa oke saja. Karena di sini saya sudah melakukannya, jadi di sini saya skip saja. Maka jika terdapat error nantinya, kita bisa kembali ke snapshot default ini sehingga errornya bisa hilang. Baik, kita lanjut masuk ke materi berikutnya, yakni setup topologi. Nah, jadi topologi yang sudah kita siapkan itu ada host OS-nya, yang mana topologi ini akan terhubung yang mana host OS ini akan terhubung ke router Debian atau Debian server. Lalu server akan terhubung ke internal network, yang mana internal network itu terdapat Debian sebagai server 1 dan Ubuntu sebagai server 2 dan Debian server sebagai router. Ini juga akan terhubung ke Ubuntu desktop sebagai klien dan nantinya jadinya akan seperti ini nih. Nah, router Debian akan terhubung ke host OS dengan adapter 1. Lalu router Debian ke internal network menggunakan adapter 2 dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Adapun merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan antar VM.
Kita akan mengkonfigurasi adapternya dengan cara klik setting, lalu network. Terus pada adapter 1 itu kalian akan disambungkan ke host only adapter dengan nama VirtualBox host only. Nah, pastikan Debian-nya jangan dinyalakan dulu ya teman-teman. Terus pada adapter 2-nya itu pastikan tersambung ke internal network dengan nama server. Terus pada adapter 3 itu juga pastikan tersambung ke internal network dengan nama client. Terus kita oke. Nah, di sini kalian bisa setting saja ke 4 VM-nya atau semua VM-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya. Kita sudah menghubungkan tiap VM-nya. Kita tinggal menghubungkan pada Ubuntu server dan juga Ubuntu desktop atau CLI. Di sini saya akan mengkonfigurasi dari Ubuntu server terlebih dahulu. Seperti tadi, klik setting, network. Nah, pada adapter 1 itu kalian pastikan tersambung ke internal network dan dengan nama server. Lanjut pada Debian servernya, kalian pastikan itu adapter 1 kalian pastikan sambungkan ke internal network dengan nama server. Oke, terus pada client Ubuntu. Nah, pada adapter 1 pun kalian pastikan nyambung dengan internal network atau disambungkan ke internal network dengan nama client. Jika sudah, kalian bisa oke saja ya. Kita masuk ke materi yang terakhir, yakni konfigurasi RAM VM. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi RAM pada sera VM karena nanti semua VM ini akan berjalan atau start secara bersamaan. Laptop atau host OS yang memiliki spesifikasi rendah itu bisa membuat laptop full screen of death. Oleh karena itu, kita bisa setting setiap RAM pada setiap VM ini sehingga HP menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop. Kita coba pada salah satunya terlebih dahulu. Di sini kalian klik setting, lalu sistem. Terus di sini kalian ubah pada motherboardnya, base memorinya kalian ubah jadi 512 saja. Terus pada prosesor itu kalian ganti menjadi 1 CPU saja. Terus jika sudah kalian bisa oke dan lakukan pada semua VM-nya ya teman-teman. Oke, sekian penjelasan di video kali ini. Next, tonton lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.